Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 14 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau telah mengutus Yesus Kristus yang dinantikan oleh para nabi. Semoga kami semakin mengimaninya dalam hidup sehari-hari, sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 17 ayat 10 sampai 13. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita tidak sadar bahwa ada seseorang di sekitar kita yang merupakan utusan Tuhan untuk menolong dan mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Namun, barangkali karena kesibukan atau karena ketidakpedulian kita, lantas kita tidak mengenal mereka. Seperti kata Yesus kepada para muridnya, bahwa Elia sesungguhnya sudah datang, hanya orang-orang tidak mengenal dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib adalah pendiri Ordo Karmelit tak berkasut yang sangat menekankan kedisiplinan hidup rohani sebagai religius. Namun, karena perlakuan yang tidak baik dari orang lain, Santo Yohanes dari Salib ini dipenjarakan dan akhirnya meninggal pada tahun 1591. Salah satu ungkapan yang patut kita renungkan dari Yohanes dari Salib ini adalah tidak mungkin menggapai kekayaan dan kebijaksanaan Allah tanpa lebih dulu mengalami banyak penderitaan. Itulah yang direfleksikan oleh Yohanes dari Salib dalam hidup dan karya pelayanannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita pun juga dimampukan untuk menemukan Tuhan melalui kehadiran dan peran serta saudari-saudara yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kehadiran orang lain justru kita anggap sebagai masalah dan membawa petaka sehingga kita berusaha menyingkirkan, bahkan mungkin membinasakan mereka. Seperti perlakuan tidak baik yang dialami oleh Yohanes dari Salib yang hari ini kita peringati bersama. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih,
melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua dipanggil untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat siapapun yang berjumpa dengan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang hidup bersama kita, keluarga, komunitas, dan siapapun. Itulah wujud kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ya Tuhan, buatlah kami mampu merasakan kehadiran para utusan-Mu di sekitar kami, sehingga hidup kami menjadi lebih baik, lebih pantas, dan lebih suci, sehingga kami bisa menjadi saluran rahmat dan berkat dalam hidup kami. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat berhati kecil, aku dibebaskannya. Selamatkanlah tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.